Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, perusahaan listrik negara atau PLN berencana memberikan stimulus berupa diskon 30% bagi pengguna kendaraan listrik. Diskon tarif listrik diberikan bagi pengguna kendaraan listrik yang melakukan pengisian daya kendaraan listrik di rumah pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi atau selama 7 jam. Menindaklanjuti terus bertambahnya pengguna mobil listrik di Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara berencana memberikan program-program yang memudahkan pengguna kendaraan listrik. Ini dilakukan untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik bermotor berbasis baterai. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan BOB Saril PLN mengatakan pihaknya menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan aplikasi Charge.in serta akan memberikan stimulus berupa diskon 30% bagi pengguna kendaraan listrik. Insentif diskon tarif tenaga listrik tersebut diberikan bagi pengguna kendaraan listrik yang melakukan pengisian daya kendaraan listriknya di rumah pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi atau selama 7 jam dengan layanan home charging yang terkoneksi dengan PLN. Charging from home atau CFH diklaim sebagai aman, mudah, dan murah dalam berkendara. PT PLN menilai komposisi pengisian daya kendaraan listrik akan lebih banyak dilakukan di rumah. Selain itu, juga telah disiapkan infrastruktur pengisian daya untuk di rumah pelanggan dan stimulus penggunaan listrik. Tidak hanya itu, terdapat beberapa insentif yang diberikan seperti stimulus biaya penyambungan untuk tambah daya. Seperti diketahui, sejauh ini PLN telah membangun 32 titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 22 lokasi tersebar di 12 kota dan 33 titik stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU tersebar di Banten, Bandung, dan Bali. PLN juga telah meluncurkan platform Charge.in sebagai sistem terintegrasi pengisian baterai tenaga listrik yang menggabungkan sistem pembayaran hingga penyediaan informasi titik pengisian. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, industri baterai kendaraan listrik dan juga geliat investasi. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Agus Cahayana yang merupakan Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung coba sapa saja. Pak Agus, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, terima kasih, baik-baik. Terima kasih juga Pak Agus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Agus, topik kita menarik Pak, industri baterai kendaraan listrik dan geliat investasi. Kita ingin tahu updatean terbaru seperti apa, karena bagi para pelaku pasar modal, ini beberapa emiten juga terlibat di dalamnya Pak, dan mereka juga ingin tahu bagaimana updatean terkini, perkembangan terbaru seperti apa. Pak Agus, mengawali perjumpaan kita, mengawali perbincangan kita, bagaimana update mengenai investasi dan pembangunan ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi Pak, baik dari hulu sampai ke hilir sampai sejauh ini? Iya, saya kira saya sudah laporkan di beberapa kesempatan bahwa kita sudah maju beberapa langkah. Pertama, beberapa mitra sudah kita bisa dekati. Kita sudah sampaikan, misalnya kita melihat dari 11 mitra, kemudian tinggal 7 dan tinggal beberapa saja yang sedang terlibat intens dengan kita. Kami sangat berharap bahwa mungkin pada akhir tahun ini kita sudah bisa menyelesaikan semua kerjasama yang kita harapkan bisa terjadi. Yang berikutnya juga kita sudah membangun industri baterai holding atau bahasa Indonesia IBH, dalam bahasa Inggrisnya IBC. Dan kami sangat berharap sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Wamen, Kementerian BUMN, Wamen 1, bahwa pada semester 1 ini sudah terbentuk. Baik, dan untuk baterai holding ini, siapa saja anggotanya Pak Agus? Ya, kita sudah sampaikan sampai sekarang ini sudah disetujui oleh Pak Menteri, ada 4 perusahaan. Yaitu pertama PT Antam, kemudian
PT Inalum atau Main ID Holding. Kemudian ketiga PT Pertamina dan PT PLN. Baik, skema holding ini seperti apa Pak? Atau peran masing-masing dari beberapa anggota holding yang tergabung di dalamnya, Pak Agus? Ya, kami akan berbagi peran sesuai dengan penugasan ini, dan saya kira kita akan bagi habis berempat, masing-masing 25% untuk setiap perusahaan, sehingga masing-masing memiliki peran yang sama dalam holding ini. Baik, dalam hal ini yang menjadi induk holding, Pak Agus? Ya, induk holding. Nanti kan holding ini akan bermitra dengan asing Ya. atau partner yang membentuk joint venture. Itu kira-kira demikian. Dan joint venture ini bisa di beberapa bidang, bergantung dari aktivitasnya. Oke. Bisa di hulu misalnya, ya, di mining, kemudian juga bisa di refiningnya, di refinery, kemudian bisa di precursor plant, bisa di cathode plant, bisa di shell plant, bisa di packing plant. Jadi nanti baterai holding ini yang akan menentukan kerjasama dengan mitra tersebut. Baik, seberapa penting posisi dari joint venture ini dilakukan, Pak Agus? Penting sekali, karena kita tahu baterai ini kan dipakai untuk beberapa kebutuhan. Pertama, yang terbesar yang kita prediksi adalah untuk kendaraan, baik untuk roda 4 terutama, kemudian roda 2, bisa digunakan untuk energy storage, disebut ISS, energy storage system, dan juga tentu kita ingin untuk diekspor. Kita tidak ingin jadi kita bisa mengekspor produk jadi yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi daripada sekedar kita mengekspor konsentrat. Baik, apakah dalam konsep dari joint venture ini ada sharing knowledge mungkin, pengalaman, atau dalam hal ini Indonesia belum memiliki pengalaman dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik sehingga joint venture ini sangat-sangat dibutuhkan, Pak Agus? Begini, ingin saya sampaikan bahwa beda antara kendaraan listrik dan baterai listrik. Oke. Ya, yang saya atau kami tim geluti adalah baterai listriknya. Sedangkan yang kendaraan listrik ada tim tersendiri yang tentu kami juga merupakan bagian daripada tim itu. Jadi kita sekarang ini membahas mengenai masalah baterainya saja. Walaupun semua orang sudah mengerti bahwa baterai ini sangat vital bagi sebuah kendaraan listrik karena dia penyimpan energi dan mengeluarkannya, dan harganya lumayan tinggi, sekitar 35%-an lah daripada harga kendaraan itu. Baik, Pak Agus, tadi Anda sudah katakan ada beberapa mitra dari beberapa negara ini sudah mulai memberikan lampu hijau begitu untuk ikut tergabung dalam joint venture ini. Kalau tidak salah tadi ada 7 mitra ya Pak ya? Ya, awalnya ya. Ya, awalnya. Untuk posisi saat ini sudah ada beberapa mitra lagi Pak yang tertinggal? Ya, kami sedang berbicara aktif dengan 3 mitra. Tapi kami masih membuka diri bagi mitra-mitra baru yang mungkin bisa mengisi di value chain di mana saja yang bisa memperkuat kerjasama ini. Tentu dengan seizin dengan mitra utama ya. Ya, bisa di-share Pak 3 mitra ini dari perusahaan mana saja dan dari negara mana saja? Ya, kira-kira pemain-pemain kelas 1 dan 2 dunia lah sudah di bidang baterai. Apakah hal ini Tesla juga termasuk Pak Agus? Tesla itu ya ketiga dia masuk di kira-kira waktu 1-2 bulan terakhir, sehingga dia relatif tertinggal dibanding yang 2.
Artinya ini Tesla masuk ke dalam yang 3 mitra ini yang Anda sebutkan tadi, Pak? Bisa begitu, bisa berbeda. Karena kan tadi saya katakan bahwa ini end-to-end supply chain, ya, dari hulu sampai hilir. Bisa saja Tesla memutuskan ingin masuk ke hulu. Ya. Kami tentu tidak keberatan. Karena kami sudah menghitung mengenai cadangan yang ada. Juga mau ke hilir saja ke baterai, tentu saja kami persilakan. Kami akan sangat senang untuk bisa Pak Agus, dari informasi terbaru yang didapatkan oleh tim redaksi kami, Pak Agus ini ada mengambil dari pernyataan dari Direktur Pertamina mengatakan ini Tesla ini lebih tertarik di energy storage bukan dari electric vehicle ini. Bagaimana Anda melihatnya? Saya pikir begini, itu kebetulan saya juga mendengar sendiri dari Tesla. Dia datang ke Indonesia ini sebagai satu negara investasi baru, tujuan baru. Ya, dibilang kan kalau bahasa kita kalau tidak kenal maka tak sayang. Ya. Ya kan, masuk ke kendaraan listrik itu kan investasinya besar. Ya kan, tentu dia ingin test the water dulu. Dia punya dua pengalaman. Tesla itu besar di dua, membuat kendaraan listrik dan membuat di bidang energy storage. Mungkin energy storage itu tidak terlalu besar, investmentnya, sehingga dia lihat ini Indonesia ini ramah nggak terhadap lingkungan, menyusahkan nggak, bagaimana masalah perburuan, masalah izin dan sebagainya. Kalau dia senang, kalau melihat di tempat lain, dia dalam 6 bulan dia sudah bisa putuskan. Jadi buat kita sebagai negara, kita akan mengundang mana saja, mau kendaraan listrik, mau sebagai energy storage. Yang penting dia kenal bahwa sebenarnya investasi di kita ini adalah sangat menarik. Baik. Pak Agus, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana upaya dari pemerintah, tim percepatan dalam meyakinkan bagi perusahaan asing yang ingin masuk atau joint venture di pengembangan ekosistem baterai di Indonesia begitu. Nanti juga kita akan singgung permintaan-permintaan apa saja ataupun syarat-syarat apa saja yang mereka ajukan sampai sejauh ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami, Barca TV akan segera kembali sesaat lagi. Oke.